Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat untuk belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran kelima. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Anak, tahukah kamu apa itu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka atau do re mi fa sol la si do. Do itu ada di angka 1, dimulai dari angka 1, itu dinamakan do. Yang membedakan nada rendah dan tingginya itu adalah titik yang ada di setiap angka. Misalnya di angka 1 yang paling awal, titiknya ada di paling bawah. Itu menandakan nada rendah. Sedangkan di angka 1 di bagian yang kedua itu tidak ada titik sama sekali. Itu dinamakan nada sedang. Dan untuk angka 1 di yang terakhir itu ada titiknya di atas. Itu dinamakan nada tinggi. Jadi semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Pada not balok semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Dan semakin ke bawah akan semakin rendah. Setelah kalian mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sekarang kalian nyanyikan ya. Dan jangan lupa untuk divideokan dan dikirim kepada ibu guru. Anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kalian akan semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, agama, dan bahasa, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian tentang letak geografis Indonesia? Ya, letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibat dari Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua adalah terjadinya persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Anak-anak, dalam suasana keragaman beragama, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui negara. Salah satunya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Sekarang mari kita bahas tentang agama itu satu persatu secara singkat. Yang pertama ada agama Islam.
Tempat ibadah agama Islam yaitu di masjid, kitab sucinya Al-Quran, dan hari besar yang dirayakan oleh umat Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan juga Isra Mi'raj. Selanjutnya ada agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya ada di gereja. Kitab sucinya bernama Alkitab, dan hari besar yang dirayakan oleh umat Katolik yaitu hari Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Yesus Kristus. Selanjutnya ada agama Kristen. Agama Kristen tempat ibadahnya sama dengan agama Katolik, yaitu di gereja. Kitab sucinya pun sama, Alkitab. Dan hari besar yang dirayakannya pun sama, yaitu Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Yesus Kristus. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya itu di pura. Kitab sucinya bernama Weda. Hari besar yang dirayakan oleh agama Hindu yaitu Nyepi, Siwaratri, Saraswati, dan Pagerwesi. Selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha itu tempat ibadahnya ada di wihara. Kitab sucinya yaitu Tripitaka, dan hari besar yang dirayakan oleh agama Buddha adalah Waisak, Asada, dan Kathina. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah di Kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Sishu dan Wujing. Sedangkan hari besar yang dirayakan oleh agama Konghucu adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Anak-anak, di tengah keragaman agama yang ada, kita harus menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dengan cara mengedepankan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan pandangan atau kepercayaan antar sesama manusia. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang keragaman agama di Indonesia yang dapat Ibu sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mengirim foto absen ya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.